Para ulama tafsir mereka meriwayatkan, dan juga ulama-ulama tarikh, ulama-ulama sejarah. Jadi dalam bahasa agama kita, bahasa Arab, itu menyebutkan kata sejarah bermacam-macam. Ada yang disebut as-sirah, biasa nisbat kepada biografi kehidupan Nabi, as-sirah an-nabawiyah. Ada yang disebut al-manaqib, menjelaskan sifat-sifat baik daripada tokoh yang dijelaskan biografi hidupnya, sisi akhlak, perilaku dan adab, seperti manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu manaqib itu. Ada yang disebut dengan at-tarikh. Nah, itu juga bermakna sejarah dalam bahasa Indonesia, tapi lebih fokus kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan tahunnya. Itu disebut dengan at-tarikh. Kita masih membahas tentang Nabi Allah Ayyub. Nabi Allah Ayyub ini terkenal sebagai nabi yang disebut Sayyidus Sabirin. Sayyidu as-Sabirin, pemimpin orang-orang yang sabar. Ba'dan Nabi Muhammad, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Arab itu kalau sebut orang itu saking sabarnya, dia memiliki karakter penyabar, itu mereka mengatakan Sobru Ayub. Kalau sudah ada pernyataan Sobru Ayub, sabarnya seperti Nabi Ayub, itu orangnya sabarnya luar biasa. Sudah jadi semacam kinayah. Gitu. Jadi peribahasa atau penyerupaan, anta sobrun, kamu sabar, kasobri Nabi Allahi Ayub, kau sabar seperti sabarnya Nabi Allah Ayub. Berarti orang itu dia sudah mencapai puncak orang yang sangat sabar. Nah, itu semacam kinayah. Jadi di dalam ilmu balaghah itu banyak sekali di dalam Al-Quran topik-topik, kajian-kajian tentang ilmu balaghah. Karena Al-Quran menggunakan uslub bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan juga sebagai uslub di dalam hukumnya. Garis besar dari bahasa ada hakiki, ada majazi. Contoh Nabi Ayub tadi itu majazi, bukan hakiki, karena orang biasa tidak mungkin akan sama dengan para nabi. Jadi kita orang-orang biasa yang bukan para nabi, sehebat-hebatnya sifat sabar kita tetap tidak akan sama dengan kesabaran para nabi. Cuma itu sebagai kiasan, perumpamaan bahwa dia punya kesabaran sangat tinggi. Di dalam Al-Quran istilah-istilah semacam ini sangat banyak. Di dalam fan ilmu bayan ada istilah namanya al-isti'arah, metafora. Kalau di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mereka sebut sebagai metafora. Surat Al-Fatihah misalnya, itu surat Fatihah kita baca setiap hari. Tapi pakar-pakar balaghah itu mereka lebih memahami secara dalam makna surat Fatihah karena mereka menguasai ilmu balaghah, ilmu yang membahas tentang uslub bahasa Arab secara mendalam. Selama ini kita kan baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ternyata ihdinas siratal mustaqim ini bukan hakiki. Dia al-majazi. Dia majaz. Majaz lawan dari hakiki. Kalau hakiki maknanya sesuai dengan makna kamus secara letterlet. Tapi al-majazi maknanya bukan makna teks, bukan makna kamus. Ada makna di balik itu.
Nah, ihdinas siratal mustaqim itu yang benar itu pendalaman bahasa ya. Pendalaman bahasa yang benar yang bisa mengungkap makna sesungguhnya di dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim itu lewat ilmu bayan, lewat ilmu balaghah. Dia masuk di bab yang namanya al-isti'arah, meminjam kata. Jadi arti aslinya apa? Coba kita perhatikan qarinah, indikator penghalang dari makna asli. Karena agama ini atau Nabi diutus tidak memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Karena jalan itu hanya tempat lewat. Jalan itu tempatnya orang berjalan. Maka terhalang maknanya dengan kata ihdina. Bagaimana petunjuk dengan jalan? Apa hubungannya jalan dengan petunjuk? Berarti bahasa kiasan, bukan bahasa hakiki. Ada kata yang tersimpan di situ, yaitu ihdina dinal islami kasyiratil mustaqim. Tunjukkanlah kami ke dalam agama Islam. Yang agama Islam itu bagaikan jalan yang lurus. Puluhan tahun kita belum tahu tuh makna itu kalau gak belajar ilmu ini. Kita hanya tahunya baca, tapi maknanya kita tidak mengetahui. Karena memang harus lewat ilmu ini, ilmu balaghah. Contoh lainnya, banyak sekali metafor di dalam Al-Quran. Banyak. Ini disebut dengan al-isti'arah at-tasrihiyah. Disebut al-isti'arah at-tasrihiyah. Ada yang Nabi diperintahkan untuk tawadu, rendah hati. Atau anak-anak diperintahkan untuk merendahkan dirinya di hadapan orang tua. Ayat masyhur, wakhfid lahuma janaha dzulli min rahmah. Kita artikan secara letterlet. Wakhfid, tundukkanlah. Wakhfid lahuma, kepada kedua orang tua. Janaha dzulli, sayap kehinaan. Sayap kehinaan. Minar rahmah, dari kasih sayang. Ini maknanya makna hakiki atau majasi? Majasi. Mana ada manusia punya sayap? Itu kan lagi berbicara manusia, berbicara anak. Kau sebagai seorang anak harus turunkan sayap kehinaan di hadapan kedua orang tua dari bentuk kasih sayang. Nah, kata sayap dinisbatkan kepada manusia, la yumkin, nggak mungkin manusia itu bersayap. Yang bersayap itu apa? Burung. Yang bersayap itu burung. Berarti ini adalah contoh kalimat yang bukan makna secara hakiki, tapi ini adalah majazi, kiasan. Makna lain dari hakiki. Jadi tidak bisa diartikan secara tekstual. Kalau diartikan secara tekstual, tidak akan bisa dicerna oleh akal. Rendahkanlah di hadapan kedua orang tuamu sayap kehinaan dari kasih sayang. Bagaimana manusia punya sayap? Maka disinilah fungsi ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu yang menjelaskan hakikat makna sesungguhnya. Jadi yang bersayap adalah burung. Maka arti yang sebenarnya yang tersembunyi di balik kalimat tersebut adalah wahfid lahuma janaha zulli katoiri minar rahmah. Rendahkanlah di hadapan kedua orang tuamu
sayap kehinaan seperti burung dari bentuk kasih sayang. Nah, itu baru bisa masuk. Jadi diumpamakan seperti burung. Burung itu kalau merendahkan sayapnya, itu dia menunduk. Maka diambil sifat ini bagaikan orang yang tawadhu di hadapan kedua orang tua, menunduk tawadhu. Dia merendahkan dirinya. Diambillah sifat ini. Ini disebut dengan al-isti'arah al-makniyah. Al-isti'arah ada dua, al-isti'arah at-tasrihiyah, ada al-isti'arah al-makniyah. Al-isti'arah at-tasrihiyah yang dihapus, yang dihilangkan, al-musyabbahnya, yang diserupakan. Sedangkan al-isti'arah al-makniyah yang dihapus adalah al-musyabbahu bih, yang diserupakan dengannya. Yang diserupakan misalnya, anta kasyamsi, engkau seperti matahari. Engkau adalah al-musyabbahu, yang diserupakan. Matahari seperti matahari adalah al-musyabbahu bih, yang diserupakan dengannya. Jadi kamu diserupakan dengan matahari. Nah, kalau yang diserupakan dihapus, yang dihilangkan dalam kalimat tersebut, maka disebut dengan al-isti'arah at-tasrihiyah. Kalau yang dihapus, al-musyabbahu bihnya, yang diserupakan dengannya, yang dihapus, maka disebut al-isti'arah al-makniyah. Dia punya 3 rukun isti'arah. Yang pertama musta'arun minhu, yang kedua musta'arun lahu, yang ketiga musta'arun. Musta'arun minhu adalah al-musyabbahu bih, musta'arun lahu adalah al-musyabbah, kemudian musta'arnya adalah sifat yang diambil. Itu pengantar dari ilmu balaghah. Jadi dari sini kita bisa tahu ternyata menafsirkan Al-Quran tidak main-main. Ilmu-ilmu semacam ini harus dikuasai. Harus. Itu masih awal itu. Dia punya pembahasan ilmu bayan ada 3 itu. Ada at-tashbih, ada al-majaz, dan yang ketiga al-kinayah. Al-isti'arah masuk kepada al-majaz al-lugawi. Al-majaz al-lugawi. Nah, ini contoh karena disebut orang yang sangat sabar seperti sabarnya Nabi Ayub. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Ini hakiki atau majasi? Majasi. Tali berpegang teguh dengan tali Allah ini. Tali fungsinya apa ini? Apa hubungannya dengan agama tali? Betul tidak? Apa hubungannya dengan hukum syariat tali? Tidak ada. Oh, berarti ini makna lain nih, bukan makna teks ini. Ternyata maknanya adalah banyak tafsir. Wa'tasimu bil Qur'ani kahablillah. Berpegang teguhlah dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Yang Al-Quran itu bagaikan talinya Allah. Arti lain lagi, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu wa'tasimu bidinil Islam kahablillah. Berpegang teguhlah dengan ajaran agama Islam. Yang agama Islam ini bagaikan tali Allah. Atau makna ketiga, wa'tasimu bisyari'ati kahablillah. Berpegang teguhlah dengan syariat. Syariat itu bagaikan tali Allah. Di situ baru bisa masuk ke dalam akal kita. Itu contoh-contoh daripada ilmu balaghah. Ada juga ini sering dijadikan mukaddimah, sering dibacakan, dan banyak disebutkan ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran. Itu di surat Ibrahim kalau tidak salah, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati illan nur bi'izni rabbihim.
kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an. Kitab di situ dimaksud Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, tujuannya engkau jadikan itu sebagai pedoman untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Hakiki atau majazi? Majazi. Masa Nabi Muhammad diutus mengeluarkan orang dari gelap menuju terang? Paham tidak? Tempat yang gelap, Nabi Muhammad datang hanya sekedar menyelamatkan orang yang mereka ada dalam kegelapan, kemudian Nabi Muhammad keluarkan mereka menuju tempat yang terang. Oh, berarti bukan makna hakiki ini. Makna majazi. Dia masuk juga ke bab al-isti'arah, at-tasrihiyah. Jadi arti aslinya bisa 5. Saya sudah buat penelitian. Ini arti aslinya yang tersembunyi sini 5. Yang pertama, Nabi hadir untuk mengeluarkan manusia minasyirki kazzulumat, dari kesyirikan. Kesyirikan itu bagaikan kegelapan. Ilan nur, menuju kepada cahaya. Berarti apa? Lawan dari syirik. Ila tauhid, kan nur, menuju kepada mengesahkan Allah yang bagaikan cahaya. Makna kedua, minal kufri kazzulumat, litukhrijan nasa minal kufri kazzulumat ilal imani kanuri. Nabi Muhammad hadir untuk mengeluarkan manusia dari kekafiran. Kekafiran itu bagaikan kegelapan-kegelapan menuju kepada keimanan. Keimanan itu bagaikan cahaya. 2. Yang ketiga, litukhrijan nasa minad dhalalati kazzulumat ilal hidayati kan nur. Engkau datang wahai Rasulullah untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan. Kesesatan itu bagaikan kegelapan-kegelapan menuju petunjuk. Petunjuk itu bagaikan cahaya. Sudah 3. Yang keempat, litukhrijan nasa minal ilmi minal jahli, litukhrijan nasa minal jahli kazzulumati ilal ilmi kanuri. Engkau hadir wahai Nabi Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kebodohan. Kebodohan itu bagaikan kegelapan-kegelapan menuju kepada ilmu. Ilmu itu bagaikan cahaya. 4. Yang kelima, litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur, ay bima'na litukhrijan nasa minal akhlaqil qabihah kazzulumati ilal akhlaqil karimah kan nuri. Engkau hadir wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk engkau mengeluarkan manusia dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perangai-perangai yang buruk bagaikan kegelapan-kegelapan menuju kepada akhlak yang mulia bagaikan cahaya. Itu bisa dapat 5 makna. Lewat mana? Lewat ilmu balaghah. Namun ilmu balaghah ini punya syarat. Sebelum masuk belajar ilmu balaghah, dia harus sudah menguasai ilmu nahwi wa ilmu sorfi. Ilmu nahu dan ilmu sorof. Ilmu sorof, ilmu nahu, dua-dua ini. Ini bagaikan ayah lelaki dan wanita, jantan dan betina. 2 ilmu ini diumpamakan seperti itu. Tidak mungkin bisa melahirkan kecuali harus ada dua-duanya. Nah, gak bisa itu langsung loncat ilmu balaghah kalau belum belajar 2 ilmu ini. Yang ada nanti dia yudhillu, dia menyesatkan, dia
sesat dan menyesatkan karena tidak memiliki pengetahuan ilmu nahwu dan sorof.